Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhur Rozi, NIM 040102211011. Saya dari kelas C1 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Umar adalah khalifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar menjadi Khalifatur Rasyidin selama 10 tahun pada 634 sampai 644 Masehi atau tahun 13 sampai 23 Hijriah. Nabi Muhammad SAW memberikan julukan Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq yang artinya pembeda. Umar mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Gelar Umar bin Khattab lainnya adalah Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok yang keras dan pemberani. Bahkan sebelum masuk Islam, Umar sangat menentang Nabi Muhammad SAW. Dia ditakuti kaum muslimin karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah. Pada suatu hari, amarah Umar pun pecah. Dengan gagah berani, Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah SAW. Namun di perjalanan dia justru bertemu Nuaim bin Abdullah yang memberitahu bahwa adik Umar, Fatimah, telah masuk Islam. Umar pun berbalik dan bergegas menemui adiknya. Dengan emosi yang membuncah di depan rumah, Umar justru mendengar Fatimah dan suaminya membaca Al-Quranul Karim. Umar menampar Fatimah, sang adik, lantas tersungkur dan menangis. Umar pun terlihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Dia tersentuh dengan bacaan surat At-Taha itu. Hatinya pun luluh. Seketika Umar ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Kali ini Umar tak ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, melainkan beliau hendak masuk Islam. Umar menuju Darul Arham, tempat Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya. Saat Umar datang, para sahabat panik dan takut Umar bakal menyerang. Namun Rasulullah SAW justru membukakan pintu masuk untuk Umar. "Apa yang membawa datang kemari, wahai Umar?" tanya Rasulullah. Umar pun menjawab, "Dia beriman kepada Allah." Umar pun mengucap kalimat syahadat. Rasulullah dan para sahabat menyambut bahagia keislaman Umar dengan bertakbir. Setelah Umar masuk Islam, Umar menyarankan Rasulullah agar tidak lagi menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah dan para sahabat mulai berdakwah dengan terang-terangan. Pengikut Nabi Muhammad pun semakin berkembang. Setelah itu, Umar juga orang yang paling terdepan membela dan melindungi Nabi Muhammad. Umar selalu setia berada di sisi Rasulullah. Dia ikut dalam perang. Umar bahkan disebut sebagai sahabat utama Nabi Muhammad setelah Abu Bakar. Saat Rasulullah meninggal, Umar merupakan salah satu orang yang paling terpukul. Umar dan sahabat Nabi lainnya bertekad melanjutkan perjuangan sang baginda. Ketika itu Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah dan Umar dipercaya menjadi salah satu penasehatnya. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar pun ditunjuk menjadi khalifah kedua. Di bawah pimpinan Umar, Islam semakin berkembang pesat. Umar pun mengambil alih
Mesopotamia atau sebagian Persia dari Kekaisaran Sasanid. Umar juga mengambil alih Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Umar juga banyak mengubah tatanan pemerintahan. Umar mulai melakukan sensus dan mulai menghitung penanggalan Islam saat peristiwa hijrah. Inilah asal-usul nama tahun hijrah. Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' saat akan menjadi imam salat subuh. Setelah Umar meninggal, posisi khalifah diduduki oleh Utsman bin Affan. Itu tadi cerita singkat mengenai sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya saya akan menguraikan sifat-sifat terpuji Umar yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Umar merupakan sosok sahabat yang paling pemberani dalam hal menyelesaikan masalah, dan juga pemberani dalam menindak ataupun menyampaikan kebenaran yang ada. Yang kedua, Umar sangat bertanggung jawab dalam memimpin pada masa khalifahnya. Yang patut kita contoh yaitu dengan cara kita sebagai pemimpin ataupun kita sebagai pemimpin apapun harus bisa bertanggung jawab dan juga adil terhadap rakyatnya ataupun terhadap anggotanya. Yang ketiga, sifat Umar yaitu berwibawa dalam hal kebaikan ataupun berwibawa dalam hal kebenaran, yang merupakan suatu magnet yang dapat kita contoh ataupun kiblat yang bisa kita contoh dari seorang Umar, yaitu dengan cara berwibawa dalam hal apapun, mulai dari berwibawa dari sikap, dari perilaku, akhlak, maupun berwibawa dalam hal penampilan. Intinya sifat-sifat Umar yang baik wajib kita tiru, dan juga sifat-sifat Umar merupakan sifat yang mulia karena Umar merupakan penerus estafet dari perjuangan Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berbarokah dunia dan akhirat. Kalau ada kesalahan, mungkin itu datanya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.